Kembali lagi di Ruang Zaki. Hari ini gue agak kepung nih, agak rame hari ini oleh teman-teman yang luar biasa. Ini satu isu yang menjadi perhatian publik nasional beberapa waktu terakhir. Pertanyaan mungkin ya sekitar perkara aja ya, sekitar perkara yang ditanyakan, peran dari saudara BP apa saja gitu ya, dan bagaimana saudara BP ini bisa bermain di film tersebut gitu. Nah, di sini mungkin nanti saudara BP mau kasih sedikit statement ya. Ya, untuk dari aku sedikit aja sih. Lebih ke sebagai pekerja seni itu di bidang entertain atau aktor, itu aku lebih ke kecewa aja di production house yang sekarang jadi sekarang. Ya. Karena kita sebagai pekerja seni kan hanya tahu bekerja, disuruh berperan seperti itu, kita harus tanggung jawab dengan sebaik mungkin. Tapi hasilnya ternyata mengecewakan dan kena masalah hukum gitu. Tapi alhamdulillah polisi atau pihak wajib sih ya baik sekali karena kita juga kooperatif gitu. Itu aja sih pesanan. Berarti dari awal nggak ada perjanjian untuk main seperti apa atau juga aksinya kayak gimana gitu? Nggak ada, benar-benar nggak ada, dan benar-benar yang dimana ayo di sini kamu berperannya seperti ini dan lain-lain ini segala macam ini, dan mereka selalu bilang ini ada badan hukum, ada pengacara, legalitasnya segala macam. Nah, tidak melanggar peraturan undang-undang, ternyata diperkarakan ya. Saya sebagai pemain justru kecewa lah gitu. Nah, syok juga kan sampai sepanjang. Bang, sedikit penegasan aja. Berarti bisa dikatakan ketika udah eksekusi syuting, abang kan tahu maksudnya adegannya seperti ini. Nah, abang sendiri waktu itu nggak ada protes kok kayak gini gitu, bang? Oh, pasti ada protes. Tapi saudara tanggung jawab sebagai aktor gitu kan, kita juga pasti nanya gitu. Yeah. Tapi si saudara I ini menegaskan ke kita dan meyakinkan juga ke para pemain itu bahwa setiap tidak ada pelanggaran, ini legal, segala macam lah, pokoknya aman gitu, dan mereka pasti bertanggung jawab. Ternyata seperti itu. Kalau awalnya untuk setelah ditawarin pekerjaan itu, abang ini sebagai apa yang udah dijanjikan di awal? Aktor sebagai aktor pemerannya. Apa mungkin udah jelasin tadi itu kayak main film kah atau misalnya dia jadi figuran? Iya, jadi ditawarkan itu sebagai memainkan film gitu, drama religi ya. Drama religi, dan berujung seperti inilah gitu yang bisa dilihat dari media. Oke, baik, cukup ya teman-teman ya. Makasih ya. Masih ada wajib lapor lagi nggak sih, Bang? Masih ada wajib lapor lagi? Ya, wajib lapor. Tapi hari ini gue justru mau ngangkat soal sisi lain dari Bro Bima nih, yang sudah hadir tengah-tengah kita, dan juga ada dua teman yang sangat akrab dengan jaketnya nih, yang sangat banyak peminatnya untuk punya jaket ini. Dari YLC pribadi. Salamnya apa? Salam jabat erat. Salam jabat erat. Bareng Jadi, dong, Bang Kaki juga. Sampai ke Profoto ini kebetulan jaketnya nggak YLC gue hari ini. Tapi baru dari Kendal kemarin gue. Teman-teman dari Kendal. Semarang ya? Iya, Semarang kemarin tuh. Jadi pertama kali gue ke Kendal karena bupatinya juga milenial kan. Istrinya artis juga. Jadi pengen tahu tuh kan, kalau Semarang udah biasa lah. Kita ke Kendal kemarin main. Mantap. Jadi makasih banyak Bro Bima dan teman-teman YLC. Kenalan dulu pertama dari Oke. Perkenalkan, saya Kartiko, salah satu pengurus cabang YLC Kota Bandung. Oke, perkenalkan saya Randy Reynaldo atau biasa dipanggilnya Randy Reynaldo. Saya kuasa hukum dari Bima, Mas Kartiko juga kuasa hukum dari Bima. Kebetulan kami sama-sama satu organisasi di Bandung, sama-sama pengurus di YLC Pradi Bandung atau Young Lawyers Committee. Pradi Bandung ya, atau kita biasa sebut Komite Advokat Muda gitu. Nah, ini di bawah kepemimpinan Prof Otto nih, dan ketum kita Bang Andra. Oke, jadi lengkap banget ya. Lengkap. Kalau Bima sebenarnya kita udah kenal lah ya. Bima akhir-akhir ini kan memang jadi perbincangan di nasional, tapi sebenarnya ada sisi lain ya, karena kita itu perlu memberikan tempat ya, panggung buat cerita yang mungkin orang nggak banyak tahu gitu ya.
Jadi Bima ini asli dari mana, Bim? Aku asli dari Pekanbaru, Riau. Pekanbaru, Iya. Riau. Ya. Jadi orang tua tuh dua-duanya dari Pekanbaru. Iya, dari Pekanbaru. Jadi masa kecil Bima tuh ya di Pekanbaru ya? Dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Dari lahir SD, SMP, SMK Pekanbaru. SMK ya? Oh, SMK SMK. apa dulu, Bim? SMK Negeri 1 Pekanbaru Teknik Informatika. Teknik informatika. Jadi ternyata masalah IT itu udah bukan hal yang asing lah ya? Iya, tapi malah nggak bermanfaat. Ujung-ujungnya cuma title doang. Title aja. Tapi akhirnya kan kemudian malah sekarang lagi bergelut dengan persoalan itu ya. Dia Iya. mau nggak mau jadi ngorek-ngorek lagi ya? Mau nggak mau. Ilmu dulu lah ya. Kira-kira Ilmu gitu ya. Bim, dari SMK itu lanjut S1 atau gimana? Apa setelah itu yang kemudian Bima lakukan? Aku tamat SMK itu nggak kuliah. Hmm. Lebih ke tes tentara. Tes tentara? Tentara aku angkatan AU. Oh gitu. Jalur Bintara. Jalur Bintara. Di daerah Pekanbaru tuh tahu tuh pasti orang-orang Riau. Oh gitu. Di dekat bandara tuh tempatnya. Iya. Cuma nggak lolos karena yang kan ini. Apa nih? Oh. Karena zaman seni. sekarang nih kan. Karena seni. Iya. Jadi Aku dipulangin dari udah terbang ke Solo, dipulangin lagi ke Pekanbaru. Iya, iya. Akhirnya tes itu nggak berhasil, terus akhirnya memilih merantau. Ya, Merantau. akhirnya merantau. Kemana, Bim? Aku awal merantau itu langsung ke Jakarta dulu. Jakarta. Jakarta dulu itu di tahun 2018 awal Januari. Oh, 2018 ya? Itu mau deket-deket COVID ya? 2019 kan? Ya. COVID kan akhir gitu kan? tahun ya. Iya. Terus aku ke sana cuma 3 bulan. Oh, Karena bekalnya cuma 5 juta doang. 5 juta, 3 bulan Awal di situ. awal 5 juta. Itu ya. udah dapat kerjaan atau gimana? Belum? Belum. Oh, Cuma numpang sama teman aku yang kerja di Angkasa Pura. Angkasa Pura. Oh, gitu. Daerah dan Mogot gitu. Dan Mogot ya? Jakbar ya? Iya, dari Jakbar. Nah, di situ aku malah ngabisin duit kan karena nggak ada link juga. Iya. Terus orang tua nyaranin kamu ke Jogja aja. Soalnya ada kakak kandung Iya. cewek yang lagi di kuliah di Jogja. Hmm. Akhirnya aku ke Jogja selama sekitar 2 tahun ya. 2 tahun gitu. Setahunan lebih lah. Akhirnya di situ tuh aku mulai belajar acting. Soalnya kan Jogja kan seni actingnya Seni, lebih betul. lebih kuat Iya. kan gitu. Jogja, Solo ya? Ada kelas actingnya juga aku ikut dari guru aku juga, Mas Gentong namanya. Terus sampai 2 kali tuh udah tahu belajar seni, disuruh kuliah lagi sama orang tua. Tapi karena aku udah nyaman di dunia seni, malah aku bohong sama orang tua. Aku bilang, kamu udah tes kan? Ya udah. Ujung-ujungnya pergi casting. Oh gitu. Dapat kerjaan mulai itu? Nah, dapat, soalnya udah ngerasain duit duluan kan. Casting pertama kali di mana, Bro? Di Jogja. Oh, di Jogja. Dapat kerjaan film di sana pertama kali berarti? Di Jogja. Oh gitu. Aku dari jadi ekstra figuran yang lewat-lewat doang. Oh iya. Yang berapa detik muncul ya? Beberapa detik blur lagi. Kelihatan Tapi kan kakinya nggak ditutup penampakan. Enggak ditutup. Hanya kelihatan punggungnya doang. Jadi pas penayangan tuh ada iklan itulah pokoknya provider. Itu udah tayang nih. Oh, gitu. Coba tonton. Itu gua. Bentar, mundurin lagi. Sampai di screenshotnya susah banget. Beneran. Kayak gitu. Tapi itu dibayar ya? dibayar. Lu boleh cerita nggak pertama kali masuk kerja di dunia film berapa sih bayaran? 50.000. 50.000. Untuk peran kayak gimana tuh? Untuk perannya itu Jalan. iya jalan kayak kamu setnya itu kamu seakan-akan lagi sibuk sesuatu Oh gitu. gitu di meja ini ya gitu. Apa kayak kamu kerjain, kamu main HP kayak atau kamu ambil ini gitu. Kamera bener-bener kayak nyorot kita. Yakin ya? Yakin gitu, kayak nyorot kita. Oh, Yakin tayang. depan kamera nih kalau close up. Pas Masuk-masuk hasilnya ya ampun. Gak pernah tahu ya? Gak pernah tahu hasilnya. Hanya hitungan detik ya. Tapi itu pun juga, tapi akhirnya dapat screenshotannya aku posting di Instagram. Oh, gitu ya? Jadi buat inilah promosi juga. Iya, promosi. Ini gua portofolio. Terus akhirnya dapat kesempatan di syuting berikutnya itu gimana, Bim, perjuangannya? Jadi dari situ aku udah nilai kayak ini cuma kayak gini doang dapat duit nih gitu, walaupun sedikit gitu kan, tapi terus-terusan cari deh ekstra sana, ekstra sini, ekstra sana, ekstra sini. Cuma aku merasa kayak capek gitu kan, kok ibarat kerja di kantoran kok nggak naik-naik jabatan. Oh, iya. Kan ada ekstras, ada supporting, ada main talent kayak gitu kan.
Sementara mimpi aku memang dari kecil itu pengen di depan layar. Sampai orang tua pun support sebenarnya, cuma di daerah Pekanbaru itu nggak ada yang namanya entertain. Susah banget, memang harus di Jakarta gitu. Tapi seenggaknya di Jogja ada dunia seni yang dimana kita bisa belajar seni untuk mengumpulkan ilmu untuk pergi ke Jakarta gitu. Jadi oke lah, sesuai alur nih gitu. Nah, jadi, kalau di Jogja itu emang tempat belajar katanya kan? Iya, tempat belajar. Kota belajar. Tapi tadi ngomong kakak kuliah ya? Kuliah. Di mana? UGM, Jurusan? akuntansi. UGM juga. Temennya. Ketua alumni UGM sekarang. Oh, nanti Ganjar Pranowo. Karena dia ketua alumni pusat kan. UGM. Angkatan? Udah mau ngomong. 2008. Oh, 2008 kakak. Angkatan berapa? Tamat SMA aja dia 2014. Oh, berarti 2015-an gitu. Iya, Dia masuk sekitar akuntansi ya? Oh, akuntansi. 2008. 2008. Seangkatan ya berarti saya. Iya, makanya. Saya kira 2007 seangkatan kita. Oke. Ketahuinya gara-gara Bima loh. Kakak sekarang di mana? Inggris. Jakarta? Hah? Di Inggris. Di Inggris? Sama suaminya. Oh gitu, jadi nikah sama bule? Enggak, Apa? orang Jogja juga. Orang Jogja? Cuma suaminya mau lanjutin S2 di sana. Oh, terus ikut? dia ikut sekalian gitu. kerja juga di situ. Oh, sekalian kerja juga. Terus kalau kakak sendiri kerja? Kakak Setelah lulus dari S1 akuntansi UGM? dia sempat kerja jadi apa? Yang di sama dosen tuh apa sih? Asisten dosen. Asdos. Oh gitu, Asdos. oh asdos. Bapak ini juga dosen. Oh iya. Ngajar di BINUS gue? Oh iya. Ada banyak kesamaan ya? Anak binus. Anak BINUS? Oh gitu. Bisa dibicarakan ya? Jadi ternyata ada kesamaan ya? Ada Banyak betul. Ada kedosenannya ya kan? Jadi ini kan nggak pernah dibicarakan ya? Iya, siapa yang tahu ya? Iya, taunya Bima pemain film gitu kan? Betul. Ternyata itu bukan kampus sembarangan UGM. Betul. Terbaik ya. Lu berapa bersaudara? Berdua sepasang dong. Oh, berdua dong. Jadi kakak tuh cewek cowok? Cewek. Oh, cewek. Heeh. Jadi apa berdua gitu ya? Kakak di jalur itu ya bahkan sempat asdos bahkan ya. Iya. Sempat Gitu di ya. situ. Tapi kakak support juga ya dulu lu di dunia acting ya karena tahu lu bakatnya di situ ya. dia Gimana? dia nggak peduli sih. Nggak peduli. Terserah. Pada umumnya kakak adik begitu ya. Iya. Lu cowok terserah dah. Gitu. Iya. Tapi terus dia sempat kerja juga di kantoran gitu di daerah Jakarta. Oh, pernah di Jakarta Jakarta Barat. juga. Heeh. Tapi aku juga nggak peduli juga kan. Ya, terserah gitu. Jadi ke Inggris juga lebih baik ke Inggris gitu daripada di sini. Yang gitu. penting kita baik-baik aja udah. betul. Tapi masih kontak-kontakan ya? Masih, Sampai masih. sekarang ya? Masih. Di Inggris sudah berapa tahun tuh kakak? Belum setahun, baru dari bulan September atau Oktober gitu. Oh gitu. Dia baru berangkat ya. Iya, iya. Jadi akhirnya setelah dari Jogja lo ngerasa kayaknya ini akan lebih baik kalau gua ke Jakarta gitu ya? Iya benar. Dan di Jakarta itu akhirnya dapat? Aku dapat linknya dari Jogja dulu. Oh gitu. Jadi ada PH dari Jakarta, syutingnya ke Jogja. Pemain-pemainnya itu, pemain utamanya itu dari Jakarta gitu kan. Iya. Cuma mereka membutuhkan pemain daerah yang dari Jogja. Hmm. Awalnya aku dibilang bisa logat Jawa nggak? Logat mungkin bisa dibuat-buat ya Iya, gitu. betul. Jadi saya begini, gitu-gitu. Ya. Tapi kalau untuk bahasa Jawa kromonya aku nggak bisa. Ya udah nggak apa, kita coba. Akhirnya aku lolos. Iya. Aku lolos. Naik jabatan nih Oh, dari iya. ekstras ke sporting gitu kan. Ada nama perannya, seneng banget tuh. Syutingnya jauh nggak apa, bodo amat bela-belain. Daerah mana? Tadi? Daerah pantai selatan pokoknya. Gunung Kidul. Gunung Kidul. Oh. Wonosari. Wonosari. Nah, di situ film horor. Oh, film horor. Jadi caster directornya itu tertarik gitu ngelihat acting aku gitu. Sampai dia nanya, kamu aslinya di mana sih? Sumatera. Oh, kamu bisa logat ini ya? Logat apa lagi kamu bisa? Ya ada logat Papua, bisa Ambon, bisa Minang, Padang. Itu logat tuh belajar di Jogja itu? Atau gimana? Dari filmnya lo tonton? karena bergaul. Oh. Kalau logat. iya. Gitu. Manado bisa, apalagi Sunda yang aku nggak bisa. Sunda nggak bisa. Bahaya, padahal ini Sunda nih etnis paling cakep sama cantik di Indonesia kan? Iya, benar. Kata Kang Emil ya? Benar. Berdasarkan riset. Bandung. Bukan ganteng ya? Bukan ganteng ya? Ganteng dan cantik. Oh. Kenapa gitu? Apa Dia nanya? agak-agak Jadi, ini. jadi Insecure. gua ajarin ya kalau kita di budaya Sunda. Kalau kita bilang salam itu sampurasun. Sampurasun. Nanti kita jawab sama rampes. Rampes. Coba dong, kasih dong. Ya. Coba kasih dong. Sampurasun. Rampes. Nambah nih ilmunya. Iya. Karena aku dari Sumedang. Oh, Sama Jogja. gua. Oh. Jadi
Jadi ya menarik ya tadi pengalamannya di Gunung Kidul. Dari situ baru ke Jakarta. Dari situ langsung dibilang sama caster directornya, kamu kalau tinggal di Jakarta aman nggak? Aman, cuma lagi ngumpulin duit dulu untuk bisa tinggal di Jakarta kan, soalnya Jakarta keras gitu. Jakarta keras gitu. Jakarta keras. Jakarta keras. Nah, jadi di situ ya kamu akhirnya, tapi kamu harus tinggal Jakarta dulu, kamu langsung casting di tempat aku, langsung aku login karena lewat dari nama aku nih, kata gitu. Tinggal tunggu aja. Jadi beberapa bulan tuh dia nanya-nanya terus, Bim kapan Jakarta? Bim kapan Jakarta? Akhirnya aku dapat, aku nabung, aku ke Jakarta. Tapi masih gagal tuh, karena belum juga ada powernya. Balik lagi, gitu kan? Balik lagi Jogja lagi, nabung lagi ke Jakarta lagi. Barulah di situ aku udah dipanggil si caster ini ngenalin aku ke agensi A, agensi B, agensi C sampai manajemen. Pelan-pelan, alhamdulillah naik, tapi benar-benar pelan-pelan banget gitu. FTV, sinetron, web series, terus layar lebar juga cuma supporting, iklan kayak gitu terus. Itu mulai gaji bayaran naik ya? Naik. Berapa tuh dari 50.000 mulai 50.000 naik langsung jadi 350, 500, 800. Itu per apa sih hitungannya? Jam-jaman atau gimana Mas ya? Sehari gitu? Per jam enggak, per hari. Per hari. Harinya. Biasanya berapa jam syuting? Random sih, ada yang cuma 6 jam, ada yang pagi pulang pagi juga gitu. Tapi hitungan kalau syuting itu beberapa PH ada yang hitungannya kalau udah misalnya kita datangnya jam 8 pagi nih. Itu nanti udah jam 12 malam lewat beberapa menit aja itu udah overtime. Tambahan. Oh ya, lembur lah ya. Kayak gitu. Cuma ada juga beberapa PH yang enggak kayak gitu prinsipnya. Oh gitu ya. Jadi ketika di Jakarta udah mulai main tuh, genre apa yang lo paling sering bintangin tuh selain horor? Action beberapa, drama lebih sering sih. Drama ya? Drama. Yang menye-menye gitu ya? Iya, yang romance. Itu zaman-zaman SMP, SMA itu kan FTV kan? Setahu saya Bima ini jago bela diri loh. Bela diri malah? Bela diri. Jadi pernah dulu action. ngambil apa? Silat apa? Taekwondo. Oh taekwondo. Sampai sabuk apa? Bim? Hitam dan satu. Tapi hitamnya bukan honoris causa kan? Kan ada tuh. Yang penting lu bayar saya. Kalau sama Bapak Dokter ada zaman gua itu pas kuliah Mana-mana itu. naik kuning biru atau apa tuh, yang penting lu bayar ujian ada. Oke. Ini bahas taekwondo ya. Pastiin ya ini bahas taekwondo. Taekwondo ya teman-teman ya. Ban hitam tuh ya. Ya, itu. Ban hitam tuh ada berapa ini sih? Kan ada beberapa itu juga. Ada 7. Nah, 7 Dan 1 dan 2 dan cuma dan 7 udah ada nggak sih Indonesia? Wah, nggak tahu tuh. Lamting dan Oh, berapa itu tuh? udah Dan 5. Korea asli kali Lamting. itu ya? Dan 5. Dan 5 ya. Dan 5. Berarti ini bukan honoris causa nih, bisa ngejelasin. Ngerti. Jadi yang diingat bukan pas bayaran ujian. Aduh, Tapi honoris ngerti. causa. Ini saya agak-agak bahasa honoris causa ini saya agak-agak loh. Oke. Jadi itu kepake tuh ya, apa taekwondonya di Kepake. film ya? Di series. Series ya, action gitu ya. Action. Apa sih bedanya action, horor dan lain-lain menurut lo tuh? Action Selain banyak. dari soal bayarannya, tapi apa yang bikin lo puas gitu loh di peran itu tuh? Kalau aku sih lebih puas di drama. Drama ya? Oh. Karena Kalau action lebih ke fighting dan gerakan-gerakan gitu. Mereka actingnya oke dibutuhkan, tapi lebih memilih kebagusan atau kecantikan gerakannya itu. Kalau horor ya gitu, jump scare, takut. Tapi kalau drama kan kita bener-bener acting, yang close up, yang bener-bener dilihat ekspresi wajah kita tuh detail banget. Ekspresi. Bahkan cuma berkedip gini sama gini itu beda gitu. Beda ya? Aku suka yang kayak gitu. Oh, gitu. Lebih tertantang akunya. Detailnya. itu paling sulit yang mana lo peranin? Paling sulit itu drama. Drama? Iya. Paling sulit ya? Paling sulit Dibanding drama. action, Iya. horor ya? Kalau action ya bermodalkan berani. Gitu aja. Itu lu ada itu juga nggak? Asuransi kalau lu bonyok misalnya? Enggak. Nggak ada ya? Tapi ada tuh luka apa lebam gitu? Semenjak aku punya manajer, aku punya.
asuransi. Oh gitu. Dulu kan aku sendiri-sendiri terus. Jadi ya ngobatinnya sendiri gitu ya? Iya, ngobatin sendiri kan banyak BPJS nggak lebam-lebam. ada ya? BPJS kagak ada, asuransi nggak Nggak ada. Mereka ini cuma, aduh lebam ya, aduh sorry ya. Maaf itu adalah Rehabilitasi. solusi orang Indonesia. Ya, minta maaf. Mau ngomong aja minta maaf. Iya. Saya sampaikan ya. Paling keras tuh obatnya tuh air putih. Ini minum dulu. Oh gitu ya. Oh. Udah bisa lanjut? Untung kita ada Bisa. ST, Sama ya. dibersihin di luka. ST ya. Promo nggak sih? Brand masuk nggak deh? Brand Kayak sebut nih tehnya. Tergantung Bima ya. Jadi artinya ya lu paling happy tuh di drama. Di drama, karena bisa mengasah acting di situ. Bener-bener yang acting terus nunjukin karakter kita gimana di situ. Di situ sih. Itu lu kalau punya cewek itu gimana menjaga perasaan? Enggak, kebetulan pasangan aku ngerti. Ngerti ya? Ngerti ya ini kerjaan gitu. Itu ribetnya kalau jadi aktor ya kan, kalau selisih paham ya soal ini antara acting apa Betul. beneran. Nah itu maksudnya Bang Jaki ya. Mungkin kalau kamu meyakinkan pasanganmu itu pakai acting atau pakai Oh enggak. Enggak ya. jangan dipancing. Lulus Pak. dong. Pasangannya ada. Oh iya. Kadang-kadang membedakan. Ya, namanya sahabat. Kadang aku juga ini sih egois juga sih. Karena aku nggak mau merasakan jealous, makanya aku nggak pernah punya pasangan yang orang entertain juga. Iya benar, bahaya. Makanya harus ngambil dari Binus ya. Akademisi berarti Ini Pak. promosi Binus sama gimana? Iya, iya. Oh boleh dong, kan dosen Binus. Boleh. Boleh, bebas. Ketua angkatan alumni UGM. Ada motonya nggak sih? Biasanya Binus ada motonya Pak. Oh, mana? Apa gitu? Fostering, empowering. Oh, gitu ya. itu teman-teman. Tahu juga deh. Penonton bayaran kok nggak ini ya, nggak sorak-sorak. Nanti ya, setelah ini kamera mati. Ini ramai di belakang kamera ya. Ramai banget. Ada mungkin sekitar 10.000 orang. Iya 10.000 ya. Ini stadion ya kan. Tapi hening. Jadi lu di Jakarta tuh rumah sendiri, ngekos, ngontrak atau gimana? Pak? Kontrak. Oh, ngontrak. Kontrak. Tapi awal-awalnya aku numpang di kontrakan temen aku di Pasar Minggu. Oh. Terus baru udah Geser ada. dikit tuh gue punya kos-kosan, ada kolam renang. Iya. Di Cilandak tuh. Di Cilandak. Kalau Semua pada berenang pada berselisih pakai hati. bikini Ya, semua. oh, bisa. Mau pindah? Coba aja kenal dari awal. Ada tempat nge-gymnya, ada gardennya, wah seru lah itu. Keren. Dekat Transmart tuh ya. Yo, Transmart ya? Iya. Masuk. Masuk Transmart lagi. ya. Ditunggu loh. Belum tayang ya. Udah berapa ya? Iya, brand ya. ST Transmart. Jadi sekarang udah ngontrak ya? Ngontrak. Ngontrak ya? Waktu itu. Sendiri atau bareng-bareng? Aku awalnya sendiri, terus orang tua aku datang. Oh jadi sekarang orang tua di Jakarta? Waktu itu. Oh waktu itu? Waktu itu mereka datang, tapi lumayan lama lah, lumayan lama. Terus akhirnya balik lagi ke Pekanbaru, kontrakan aku nggak lanjutin. Aku pindah ke daerah Jakarta agak kota. Sebelumnya aku di Bogor soalnya. Oh di Bogor. Kontraknya di Bogor. Dari teman aku yang kontrakan Pasar Minggu pindah ke Bogor. Oh gitu. Sekarang udah di Jakarta. Oh. Itu lagi. Jadi sekarang Jakarta tuh udah mulai apa namanya kondusif lah ya, artinya pekerjaan tuh udah mulai ada Iya. yang stabil lah gitu kan. Stabil, tapi Iklan dan sebagainya gitu ya. iya, alhamdulillah ada aja gitu panggilan job gitu. Kan kita entertain juga kan nggak kayak orang pekerja kantoran yang ada gaji pokok. Betul. Kita Iya. harus mencari Iya. terus gitu. Tapi setelah apa yang masalah ini nih, soal film ini makin banyak tawaran apa gimana? Nah itu dia. Untuk tawaran dipanggil interview banyak ya. Oh gitu ya. Panggil itu, interviewnya beda. Interview banyak. Cuma untuk panggilan kerja seperti yang aku kerjakan dalam bidang aktor, Iya. itu udah mereka agak mikir sih sebenarnya. Nah itu dia dampak negatif dari berita ini yang bikin aku sedih juga sih. Kan aku kan di sini menjadi aktor itu cita-cita, mencari nafkah juga gitu. Tujuan aku baik kok untuk membantu keluarga aku supaya derajatnya naik lagi. Terus semenjak berita ini ada, ya para PH atau produk-produk iklan juga bakal jadi mikir gitu. Dia ngelapor ke manajemen aku sih. Dia ngelapor katanya, si Bima udah aman belum ya? Soalnya ini aku ada perannya cocok nih.
gitu. Mereka nanya gitu dulu. Jadi wait and see gitu ya. Iya, kalau dulu kan Bim aman nggak? Aman, gas. Gitu. Bim, ini peran lu cocok nih. Oke, dalamin ya. Ini udah kelok, udah begitu. Kalau sekarang tuh mereka mikir 2 kali. Jadi ada imbas lah ya. Ada Kemudian ini. imbas banget. Tapi kenal Siskae pertama kapan, Bim? Pas syuting Rama Tunggal. Oh, jadi di situ lah kenal. Tapi kalau tahu nama dia sebelumnya mungkin tahu. Oh, nggak tahu juga. Jujur waktu kita ketemu di PH itu aku nggak tahu dia siapa. Oh gitu. Nah, tapi aku pernah dengar namanya. Namanya ya. Namanya. Pernah dengar ya? Karena pernah masuk berita dulu kan. Si Randi malah bukan cuma tahu namanya nih. Oh iya. Dari tampang ya. Kelihatan ya. Tampang dengan Ubana nih. Kelihatan dari umur ya. Terus habis itu Dari kenalan lah di situ. Kenalan di situ. Terus si Siskanya cerita gitu. Oh ini gitu, tapi aku kan nggak tahu juga videonya yang mana kan. Yang penting ya udah itu masalah lu, urusan lu. Yang sekarang kita kenal sebagai partner kerja. Profesional lah ya. Profesional gitu aja sih. Dia juga profesional kok. Nah terus waktu itu tuh perjanjian lisan atau gimana pas sama PH itu? Sama PH itu dari awal aku dipanggil ke sana pun cuma lisan. Dan semua pemain juga percaya gitu. Gimana aku nggak percaya juga. Berapa pemain sih, Bim? Oh banyak. Banyak ya? Belasan? Untuk seluruh produksi filmnya Nah, banyak. puluhan Puluhan mungkin. Oh, puluhan ya? Oh, banyak banget. Puluhan ya? Jadi artinya itu orang semua merantau ya kebanyakan ya? Nggak tahu juga sih. Ada yang banyak juga yang orang Jakarta kok. Jadi apa nggak terlalu kenal semuanya lah ya? Enggak, karena aku cuma kenal yang ketemu di judul aku aja. Gitu. Jadi artinya puluhan orang itu belum tentu main bareng lo ya? Belum tentu. Di film itu ya? Belum tentu. Iya. Nah terus menurut lo tuh dulu yang sempat dijanjikan oleh PH itu apa sebenarnya? Yang dijanjikan Film ini genrenya dan seterusnya. Yang dijanjikan itu genrenya macam-macam. Dari awal productionnya ya. Genrenya seperti film-film biasa, seperti ada drama, kadang kita genrenya horor, kadang genrenya kita actionnya ada ya? Kalau action ada sedikit Ya? banget Ya. karena susah bagi mereka kan. Nah kayak gitu, ada drama religi juga gitu. Ini aku ngomong nggak ini ya sembarangan ya. Benar-benar sesuai apa yang dibicarakan ya waktu itu sama. Nah tapi ada adegan dewasanya. Oh iya. Gitu. Sebatas apa sih adegan dewasanya itu gitu kan. Dia contohkan ya kayak di film-film yang pernah lo tonton aja, Bim, kata si saudara I gitu. Oke. Tapi ini aman nggak bang? Itu benar-benar aku tekankan gitu sama produser. Aman kok kata. Orang kita udah produksi sebelumnya gitu. Ini apa ada legalitasnya, ada badan hukumnya, ada lawyernya juga. Jadi kalau misalnya pun ini ada bermasalah sama hukum ya kita yang bertanggung jawab, bukan kalian katanya gitu. Ya aku sebagai yang awam hukum nyaman dong gitu kan. Terus dijanjikannya juga ini bakal panjang nih gitu, dipanggil-panggil lagi ya. Menurut aku sebagai aktor yang mendapatkan duit dari hasil hobi aku dan cita-cita aku ya kenapa enggak. Dan ini bakal ada terus duit yang masuk aku gitu kan. Aku bisa ya mencari nafkah lah gitu kan. Lebih rutin ya. Lebih rutin, kayak strippingan gitu jatuhnya gitu. Nah, ya udah akhirnya aku terima. Dan di situ tuh kan aku nggak ada manajer juga. Aku nggak ada manajemen juga. Jadi aku minta pendapat tuh ya nggak ada, sama sendiri aja gitu. Toh di sini juga kalau ada apa-apa mereka yang tanggung jawab gitu. Ya udah, aku terima tuh. Seminggu setelah itu baru syuting. Tapi sebelumnya, ini aku cerita dikit. Aku kenal produser ini karena memang dia produser layar lebar yang benar-benar tayang di SX1. Oh gitu. Memang benar dia sutradara. Film benar gitu. Genre horor. Aku ditawarin 2 kali, cuma 1 kali yang aku mainin gitu. Makanya aku percaya juga, oh dia sutradara kok. Dia produser kok, ada bedanya. Ada karyanya. Ada poster-poster filmnya juga gitu kan. Pemain-pemainnya juga ternama juga gitu kan. Oh ya udah, aku percaya. Siapa sih nggak percaya orang awam kayak gini. Nah, setelah aku syuting yang genre horor layar lebar itu belum tayang sih. Judulnya itu Kolong Wewe yang aku mainin.
Setelah itu baru dia nawarin si PH kelas bintang ini gitu. Sebelumnya kalau untuk layar lebar itu PH-nya namanya putar film. Kelas bintang ini baru dijelasinnya tuh cuma 4 mata gitu, ngobrol gitu. Ya gitu sih. Iya, jadi artinya sebenarnya sudah dijamin oleh dia ya, ada statement yang Ada, clear gitu ya. Karena kan kalau ngomong Bima kan Bima bukan orang hukum. Betul. Jadi pastinya kan ya dia percaya ya dijabarkan segala macam tentang legalitas dan seterusnya gitu ya. Yang pasti kan ini aman apa enggak, karena Bima kan mulai ada kekhawatiran tuh. Betul. Pasti kan. Ini kan gua adegan yang mungkin nggak pernah ya sebelumnya kan. Belum. Lu main kan ya drama biasa kayak FTV gitu kali ya. Nah, ini kan minta proteksi lah kira-kira gitu kan. Karena kan di sini ada puluhan orang nih yang mencari nafkah kan, menggantungkan dirinya pada program ini gitu. Jadi jangan sampai jadi resiko kan kira-kira gitu. Nah, terus lu berapa bulan tuh berarti proses syuting? Dalam beberapa judul itu. Berapa bulan ya? Sekitar 6 bulanan. 6 bulanan sih aku. Itu digaji per bulan apa per judul? Per judul. Per judul. Per judulnya aku digaji sama dia. Oh gitu ya. Ya artinya transaksi jelas ya, maksudnya pernah nggak dia nggak ngebayar gitu? Ada 1 judul yang belum dibayar semua. 1 judul. Itu setelah rame kasus ini atau sebelum? Sebelum. Sebelum ya? Sebelum. Oh gitu ya. Artinya ada hak yang belum bisa dituntaskan juga oleh PH kan gitu ya. Ada hak yang belum ditunaikan. Jadi ada persoalan yang kemudian juga harusnya jadi perhatian juga. Yang namanya kita udah kerja kan, kita butuh hak kita ditunaikan kan kira-kira gitu. Nah, kalau dari teman-teman ini nih penasihat hukum, gimana kira-kira kalau perkembangan yang selama ini sedang berjalan? Sedang berjalan ya. Jadi gini, Bang Zaki, thank you sebelumnya. Aku cerita dari awal mungkin ya. Awal itu Bima tuh datang ke kita itu sekitar bulan Desember lah, akhir-akhir Desember. Dia datang ke kita, dia minta perlindungan hukum sama kita, minta pendampingan, ya kan. Saya bilang, kamu kena masalah apa, Bim? Ya kan. Dia manggil saya om aja sih. Tapi ingat ya, saya bukan omnya Bim. Kok om sih? Om kedua. Manggilnya om dulu karena ada 2. Jadi ya om, saya kena masalah nih katanya di Polda Metro. Masalah apa? Terkait film katanya, terkait film. Oke. Tunjukin deh ke saya 1 surat dari Polda Metro. Apa surat apa? Ternyata yang dia tunjukkan adalah pemanggilan sebagai tersangka. Begitu saya bilang pemanggilan sebagai tersangka, dipanggil itu tanggal 8 Bang, ya kan. Dipanggil tanggal 8 Januari dia dipanggil, dan ada surat lampirannya penetapan tersangkanya gitu loh. Penetapan tersangka atas pengembangan dari si rumah produksi ini. Ternyata rumah produksi ini udah diproses dari bulan Juli. Jadi ketika Bima datang, akhirnya konsul sama kita kasih masukan dan lain sebagainya. Saya bilang biar gimana pun ini sudah menjadi satu produk hukum dari Polda Metro, ya kan. Kamu sudah penetapan tersangka nih, mau nggak mau kamu harus kooperatif gitu loh. Dan kita kasih tahu, Bim, kita hadapi ya gitu loh. Kita harus hadapi, cerita seadanya tentang bagaimana peran kamu di dalam film itu gitu loh. Ceritakan aja ke penyidik, dan memang apa yang Bima ceritakan tuh seada-adanya. Akhirnya tanggal 8 itu pemanggilan awal tanggal 8 kita sempat datang, ya kan. Tapi kebetulan tanggal 7 Bima sakit gitu loh. Kita kan dari Bandung nih Bang. Tanggal 7 tuh kita udah standby di Jakarta dari siang kan. Sore-sorenya Bima ngeluh, om ini saya agak pengap sama sakit katanya. Oh ya udah, kamu konsul dulu deh gitu. Konsul dulu, akhirnya keluar surat dokter, ada infeksi pernafasan ya kalau nggak salah Bim ya. Ada diagnosa dokter tuh ada infeksi pernafasan. Akhirnya tanggal 8 dengan itikat baik kita deh lawyer yang ngadep dulu ke penyidik gitu ya, bukan mangkir ya, Bang Zaki ya. Bima nggak ada mangkir dari awal, dan dia cukup kooperatif kok gitu loh. Kita sebagai tim lawyer, kita dengan itikat baik kita mewakili klien kita. Memang dalam pidana tidak bisa diwakili ya kan, tapi karena ini dalam halnya klien kita sakit, kita sampaikan surat sakit ke Polda Metro bahwa izin ya Bang, klien kita tidak mangkir, klien kita akan kooperatif. Nah akhirnya
kita reschedule untuk pemanggilan di tanggal 15 kemarin. Nah, tanggal 15 Januari kemarin dilakukan pemanggilan ulang untuk pemeriksaan. Bima datang, hadir di situ. Bima hadir di situ didampingi semua tim kuasa hukum, diperiksa sekitar 37 pertanyaan lah, sekitar 37 pertanyaan seputar perannya Bima, lalu bagaimana awal Bima masuk ke dalam film ini gitu loh, dan sampai bisa jadinya termasuk ada, menurut penyidik ini masuk ke unsur pidana gitu loh. Itu yang digali gitu ya. Dan sekali lagi mungkin kita tegaskan di sini atau garis bawahi bahwa kita tidak berseberangan sama penyidik. Yuk kita sama-sama gali gitu loh. Kita sama-sama gali dan kita temukan fakta-fakta hukumnya. Apakah memang ini masuk ke unsur pidana atau memang ini ada di unsur lainnya gitu loh selain pidana gitu. Itu Bang Zaki yang mau kita dalami ya. Dan yang saya tanya sama Bima itu ketika dalam pemeriksaan, kita tim kuasa hukum ini bilang ini film dewasa atau film porno. Di semua wawancara termasuk di depan penyidik pun pembelaan awal yang kita lakukan itu gitu loh. Sejauh mana sih batasan film dewasa ini menjadi kategori porno, dan sejauh mana kategori porno ini sendiri gitu loh, ya kan. Lalu ahli-ahli apa saja yang sudah diperiksa gitu loh, ya kan. Sejauh ini sih yang kita dapatkan baru ahli pidana. Nah, yang kita harapkan itu, kita diskusi juga sama Mas Kartiko, sama tim semua, kita harapkan ada ahli dari sineas gitu loh, atau memang dari yang berkompeten di bidangnya. Karena contohnya gini, Bang Zaki, ini ada satu case nih misalnya, ya kan. Ada satu case bahwa case ini adalah tentang satu bangunan rubuh yang dia lagi dalam masa pembangunan. Oke. Ada tukang bangunannya, korbannya itu meninggal dunia misalnya, ya kan. Ketika korbannya ini meninggal dunia, jelas ada kelalaian dan ada unsur pidananya di situ, menyebabkan hilangnya nyawa orang lain kan begitu ya. Nah, karena kelalaian dan lain sebagainya. Nah, yang harus diperiksa kan bukan ahli pidana saja, tentunya ahli konstruksi, mungkin arsiteknya harus diperiksa dan lain sebagainya, perizinannya gitu ya. Nah, ini sama hal di case-nya Bima, kita bilang nggak bisa hanya ahli pidana saja, mungkin di ahli-ahli lain yang kita perlukan untuk dalami gitu, Bang. Itu sih kan menemukan objektivitas itu nggak mungkin satu pendapat ahli kan. Sepakat. Itulah yang paham banget Bang Zaki karena sering jadi ahli ya. Iya, kebetulan Bang Zaki juga ahli, sering memberikan kesaksian ahli kan. Iya, betul. Oke, saya lanjut sedikit itu. Nah, akhirnya kita dalami dan kita bilang ini kayaknya ahlinya tidak bisa hanya pidana, ya kan. Ahli sineas juga harus diperiksa, baik itu mungkin yang berkompeten di bidangnya, misalnya kita ambil dari mana? Dari IKJ misalnya, ya kan, Institut Kesenian Jakarta, dan mereka memang berkompeten di dunia perfilman, ya kan. Apakah ini yang legal dan ilegal ini Bimanya atau PH-nya? PH di sini bukan penasihat hukum ya, Pak. Atau ada brand tuh PH tuh. Ini kayak ujian singkat-singkatan gitu. Aduh, belok lagi. Ngeri Bang Zaki ya, referensi lucunya. Di sini kan apakah yang ilegal itu rumah produksinya, filmnya, atau Bimanya nih? Karena Bima sendiri yang kayak tadi Bang Zaki bilang, dia bukan orang hukum. Dia dijanjikan ada 1 proyek film, 2 proyek film, 3 proyek film, dan dipastikan ada badan hukumnya, ada ini. Kita sebagai orang awam yang nggak tahu hukum, oh ya udah aman, orang ada badan hukumnya, ada lawyernya, ada apanya, termakanlah seolah-olah kita bisa bilang diduga ya Bima ini diiming-imingi lah, dan kena tipu muslihat juga mungkin ya. Kalau di unsur pidana kan ada tuh unsur-unsur tipu muslihatnya, bahwa ada loh badan hukumnya, ada nih, sampai detik ini Bima tidak pegang kontraknya. Itu yang jadi kita sesalkan dan kita dalami. Ini yang ilegal siapanya ya sebenarnya gitu loh, ya kan. Sementara klien kita ini seorang yang masih berjiwa muda, yang merantau dari daerah lah ke ibu kota mengadu nasib, ya kan. Dia coba cari-cari peluang, jadi peluang mana-mana pun dia coba ambil,
dia tuh kita bisa bilang itu kalau dia karena dia fighter nih ya, karena Bima ini senang bela diri, jadi kita bilangnya single fighter dalam mengadu nasib di ibu kota gitu ya. Dia belum punya manajemen, dia belum punya tim lawyer. Dia tadi bilang saya sendirian aja nih. Saya nanya ke diri saya sendiri, boleh nggak ya diambil apa enggak? Akhirnya setelah tersandung case ini, kita banyak diskusi dan lain sebagainya. Bima bilang kayaknya kita harus bikin building satu tim deh, baik dari legalnya, baik dari manajemennya, apanya lu harus mulai rapi deh Bim gitu loh. Itu yang kita kasih saran ya, karena ya saya bilang siapa tahu ini titik awal untuk kamu untuk berkarir ya, gitu loh. Iya gitu. Dan ya mungkin ada hal yang saya mau sampaikan itu, ini kan kalau dalam produksi film ya, kita tahu nih di film Keramat Tunggak yang sekarang bermasalah ini ya, Mas Kartiko ya, di film Keramat Tunggak ini yang bermasalah ini kan, permasalahannya itu yang kita nilai Bima ini nggak ada kelihatan, maaf kita bilang alat kelamin ya atau apa, enggak gitu loh. Hanya saja mungkin durasi muatan tentang seolah-olah adegan bersenggama itu lebih banyak daripada film-film dewasa yang sudah tayang sebelum-sebelumnya gitu loh, ya kan. Ini kita bicara film dewasa, dan banyak film dewasa di Indonesia ini yang tayang gitu loh, yang tayang dan legal ya, ada beberapa era zaman dulu ya. Iya. Susana. Aduh, saya mau nyebutin, tahan loh. Itu ada film yang spesifik banget pakai anggota dia di gua semua sebagai dayang-dayang jin atau apa itu yang pakai baju terawangan semua kan, wah. Saya nonton itu film. Gitu. Nah, artinya begini. Mungkin tadi juga aku sempat terbesit lah di benakku sedikit lah, karena Mas Bima bilang aku syutingnya udah 24 jam nih ya kan, tapi yang muncul hanya muka itu pun di blur atau punggungnya doang. Nah, artinya sebanyak itunya gitu loh, data-data atau angle-angle ataupun data-data stok video, gambar yang dimiliki oleh rumah produksi, ya kan. Bima tidak bisa kontrol stok mana saja yang dikeluarkan, yang akan tayang. Betul, yang akan ditayangkan. Bima tidak bisa kontrol seberapa banyak durasi yang akan ditayangkan. Misalnya film itu 1 jam, dia punya stoknya itu ribuan menit misalnya, ya kan, atau punya stok, mungkin misalnya punya stok selama 2 hari lah, selama 2 hari itu semua gitu kalau ditayangin semua tuh harus 48 jam baru beres. Nah, ternyata dari stok 48 jam itu yang diambil durasinya itu 60 menit apa 40 menit, ya kan. Dalam 1 jam film 1,5 jam itu ya, memang majority atau mayoritas itu memang adegan bersenggama gitu loh, ya kan. Tapi adegan bersenggama ini di kacamata kita pun juga sama seperti film-film dewasa lain, yang berbeda hanya durasinya, muatannya itu memang lebih banyak daripada film-film lainnya gitu. Iya. Artinya ini kan tafsirnya harus clear ya, secara ilmiah, saintifik ya. Betul. Jangan subjektivitas. Betul. Ini like and dislike kan kesannya begitu. Betul. Nah, itu yang kemudian harus di-clearkan oleh teman-teman penasihat hukum maupun penegak hukum nanti. Iya, betul. Sepakat. Mau nambahin? Ya, sedikit menambahkan bahwa awalnya itu harus berangkat dari semangat kita ini tidak pernah, yang seperti disampaikan rekan Randi, kita tidak pernah berkontradiksi dengan penyidik. Kita ini berkolaborasi, sama-sama menggali kebenaran yang seutuhnya dari perkara ini. Yang melompat langsung kepada komposisi dan durasi itu bukan keputusan aktor. Kita tahu sekali banyak film-film yang pernah tayang, katakanlah misalnya dengan durasi 1,5 jam misalnya, tiba-tiba ada suatu keputusan manajemen rumah produksi yang mengatakan coba kita rilis dari sudut pandang lain gitu, misalnya sudut pandang sutradaranya, tiba-tiba menjadi film 3 jam. Itu yang dimaksud dari rekan Randi, bahwa stok dari video mereka untuk film 1,5 jam itu bisa jadi 48 jam kalau kita putar semua. Dan apa yang mungkin adegan-adegan yang diperankan oleh seorang aktor, dalam hal ini Bima, yang mungkin hanya ternyata tayangnya cuman misalnya 3-4 menit, mungkin ngambil waktu syuting bisa berjam-jam. Jadi
sangat lucu ketika masyarakat terutama yang ini kritikan saya terhadap masyarakat ya, netizen netizen atau apa, mereka kan suka mengkritik, saya kritik balik nih, saya kritik balik bahwa lucu ketika mereka dengan mudahnya mengatakan dari proses syuting seorang aktor wajib mengetahui filmnya akan bermuatan seperti apa. Itu kan sangat sulit dengan durasi mereka syuting, antara durasi syuting dengan durasi yang diambil komposisinya oleh seorang editor dan sutradara di dalam proses post production itu tidak menjadi tanggung jawab aktor. Itu sih yang ingin saya didik nih masyarakat. Nggak semudah itu loh menjudge aktor itu, tahu dia bermain dalam film yang katakanlah misalnya dijudge tidak baik. Betul. Mungkin sedikit nambahin lagi, Bim, saya mau tanya deh, kamu dalam film-film itu sering nonton nggak setelah tayang gitu? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Ini menarik. Jadi ini pembahasan menarik karena aku sempat bahas, Bim, emang kamu nggak lihat gitu beres di syuting apa? Kamu nggak penasaran atau apa? Nah, kita cari data bahwa memang banyak aktor-aktor yang sudah terkenal, yang dia memang nggak mau nonton karyanya sendiri juga banyak. Mungkin dalam masa proses produksi dan lain sebagainya, dia cukup lihat, oke, ini sudah oke. Ketika jadi satu rangkaian ya sudah, biarkan tayang gitu loh. Salah satunya yang saya ingat adalah Angelina Jolie ya. Ya benar, ini menarik. Ada banyak yang menanyakan lah netizen bahwa wah nggak mungkin, masa kamu dari film kamu syuting, kamu tayang, kamu nggak tonton, kamu nggak mau evaluasi diri segala macam. Padahal kenyataannya adalah self evaluation actor itu metodenya beda-beda, tergantung daripada aktornya. Ini berita yang sebenarnya di ranah entertainment bukan berita baru. Bahkan ini saya dengar, mohon dikoreksi kalau saya salah, bahkan seorang Tom Hanks pun tidak menonton Forrest Gump. Padahal kita tahu film itu sebuah film legendaris ya, dari seorang aktor legendaris Tom Hanks. Tapi memang self evaluation method artis itu tergantung dari aktor itu. Ada yang berjalan evaluasinya adalah ketika mereka sedang proses syuting, dengan mereka istilahnya kalau diskusi dengan sineas lainnya, dengan sutradaranya, dengan produsernya, dengan lawan aktornya. Dan itu kita nggak sah-sah saja, memang hal yang mungkin untuk terjadi dan tidak bisa dituntut untuk sama bahwa seorang aktor harus punya itu, kecuali kita bebankan kepada rumah produksi. Artinya dalam hal ini kita bikin aja aturan yang benar bahwa rumah produksi punya kewajiban nanti ke depannya misalnya, punya kewajiban untuk mengevaluasi screening berserta para aktor. Kalau itu menjadi kebijakan itu dan menjadi aturan pemerintah, saya rasa tidak ada lagi alasan aktor tidak menonton. Tapi selama itu tidak diwajibkan dan memang dari rumah produksi juga ada beberapa, katakanlah produksi internasional, film-film yang box office sekarang yang punya tingkat kerahasiaan yang begitu tinggi demi menjadi surprise bagi fansnya, ya film-film pahlawan super dan lain sebagainya, aktor tidak tahu sama sekali sampai dia premier gitu. Itu tuh hal-hal yang begitu wajar dalam praktik industri film, tapi karena kita awam kadang-kadang kita main judging gitu. Ya, itu sih. Betul ya, itulah. Nah, ini juga cukup menarik nih dari Mas Kartiko mengenai judging ya. Ya, saya juga banyak dengar lah ya, teman-teman ini kan di netizen nih dengan gampangnya jempol ini kan. Nah, ini sekarang sorry itu saya maaf saya tidak merendahkan profesi, izin yang mulia hakim. Tapi netizen sekarang ini seolah-olah mereka menghakimi itu udah tinggal via jempol loh. Itu yang sangat berbahaya menurut saya, karena coba bener bayangkan kalau ini tuh adik kita gitu loh, kalau ini tuh saudara kita, ya kan, dan bagaimana perasaan orang tuanya gitu loh, ya kan. Kalian mungkin belum tahu yang sebenar-benarnya, tapi kalian udah judging dulu. Betul. Kita bilang ini artis porno nih, Bima, aku pengen cium kamu deh, apa banyak sekali tuh komentar paling banyak kayak gini. Paling banyak kayak gini. Disarkasin yang bagian drama religi gitu. Iya, gitu. Gini ya untuk netizen, ini aku mau sampaikan sedikit. Boleh? Boleh. Aku menjelaskan ke media itu bukan hoax. Untuk menyebarkan hoax itu kan pasti pelanggaran. Ini apa yang terjadi itu yang aku sampaikan. Jadi tolong kalian lebih open minded.
dalam berkritik atau mungkin ngejudge atau memberikan pendapat. Untuk menjadi aktor itu nggak gampang. Yang kayak kalian tuh harus dihadapin dengan sebaik mungkin gitu loh. Dan itu bukan hal yang ringan bagi aku. Setiap paginya melihat kata-kata kalian yang begitu bikin aku sedih lah gitu. Oke, itu aja. Ya, tapi mungkin Bima juga nggak benci sama haters ya Bim ya. Itu jadi salah satu barometernya Bima kan untuk oke, ada haters yang gini, oke, thank you sudah kasih kritik, karena salah satu bentuk self evaluation tadi. Betul. Tapi kita harap jadi kritik membangun. Ingat kasus Kopi Jessica ya, gimana dulu dia dihajar netizen habis-habisan hingga divonis bersalah. Betul. Itu dia. Netflix muncul, Betul. kemudian semua berubah. Yes. Dan Betul. aktor-aktor yang dulu terlibat dalam upaya membuat Jessica itu tersungkur itu Bahasa semua, ahlinya mungkinnya proses kriminalisasinya Jessica. Iya, akhirnya terungkap semua kan. Betul. Oh, ternyata pendapat netizen bisa berubah sedemikian rupa. Iya. Betul. Karena Hanya sebuah- dengan narasi. Iya, betul. Itu kan tidak banyak fakta yang Iya. benar-benar diungkap Iya. baru. Hanya dengan narasi baru lewat Iya. Netflix, jadi cara penyampaian, delivery yang Iya. baik ke masyarakat berubah. Nah, harapannya kami penasihat hukum dengan orang-orang seperti Abang ini nih, konten-konten creator, podcaster yang sebetulnya bisa jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Iya. Memberi kesempatan kami mendeliver apa sih yang sebenarnya. Iya, betul. Bukan hanya mendeliver apa judging netizen, tapi mendeliver apa sebenarnya yang terjadi dari sisi hukum dan dari sisi yang benar-benar terlibat. Itu sih Bang. Betul. Iya, jadi ini upaya kita dialog kan. Dialog. Kita membuka tabir yang selama ini tidak pernah diungkap kepada publik, sehingga biar kita bisa berbagi perspektif yang seimbang gitu loh. Iya. Sehingga kita akhirnya bisa melihat Bima itu sebagai human, manusia. Yes. Gitu. Yang kita juga pernah mungkin tersenggol masalah dan ada second chance gitu loh untuk kemudian kita memperbaiki. Atau jangan-jangan dia memang nggak salah. Apa yang kemudian harus diperbaiki? It could happen gitu kan? to any of us. Amongst the best of us bahkan. Gitu. Nah, ini kesempatan kita lah untuk melihat, jangan cepat-cepat menghakimi. Iya. Malu kan nanti kayak kasus Netflix saat- yang Kopi Jessica itu kan. Di saat seorang hakim aja punya pendidikan berkelanjutan yang luar biasa untuk bisa jadi hakim. Tidak mudah. Ini kadang-kadang mohon maaf, kita cuma rebahan di kasur, keluarin jempol langsung kita ngomong orang pasti salah, kan luar biasa. Iya. Akhirnya secara proses hukum sulit kan melepaskan Jessica itu. Iya. Betul. Karena udah terlanjur dihakimi lewat Ditekan rasa keadilan. pressure people gitu Betul, kan. pada saat itu. betul. Nah, sekarang lagi mencari hampir ribuan pengacara kita Betul, kumpulkan untuk betul. membebaskan itu, dan itu betul. proses yang Betul. tidak mudah. Makanya ya coba kita objektif ya melihat perkara ini, ada presumption of innocence, praduga tidak bersalah gitu ya. Nah, itu yang kemudian harus kita hadirkan gitu ya. Biarkan proses ini berjalan, Hormati ya proses. kan, dan biarkan Bima dan keluarganya juga bisa menjalani kehidupan sebagaimana orang yang ingin raih kan ketenangan itu kan. Ya, Gitu. Itu yang penting gitu, karena sangat annoying pasti kan. Iya. Sebagai public figure itu kan. Betul. Setiap hari ya bangun mau beli bubur, notifikasi penuh ya kan. WA group penuh ya kan. Nanti akan ada omongan netizen juga bilang, oh itu konsekuensimu kok, kamu Iya. kan memutuskan jadi public figure, kamu harus siap dijajing. Enggak begitu juga. Bima ini hidup setiap hari 24 jam tidak melekat satu sisi aja kehidupannya. Seperti Bang Zaki. Apa karena Bang Zaki seorang lawyer? Apakah 24 jam setiap saat harus terus hanya mengerjakan lawyer? Enggak. Bang Zaki juga di satu sisi ada seorang anak. Bang Zuki mungkin juga ada seorang suami atau mungkin seorang ayah. Dalam satu figur bisa melekat begitu banyak kepribadian yang akhirnya bahasa kasarnya cut slack lah. Jangan kau bebankan suatu orang dengan satu label, satu jenis label tanpa henti gitu. Kasih break. Iya. Betul. Makasih ini pandangan yang menarik Bim. Pesan Bim buat agar ini kita semua bisa melihat situasi ini sebagai situasi yang jadi pelajaran buat kita semua. Oke. Gitu. Untuk teman-teman semua netizen ya, jadikan pembelajaran dari pengalaman aku ini untuk mendapatkan pekerjaan lebih teliti lagi gitu. Jangan sembarang tanda tangan atau misalnya menyetujui pekerjaan yang ditawarkan,
Karena untuk mendapatkan uang itu banyak dalam segala cara yang halal. Tapi untuk membersihkan nama ke depannya itu yang sulit gitu. Jadi jangan terjebak dari omongan sementang-mentang orang itu udah besar. Jangan terjebak dari ucapan siapapun, yang penting lebih teliti aja. Harus lebih paham hukum, apalagi di dunia entertain itu aja. Oke. Iya. Makasih banyak Bim. Semoga lancar semuanya. Amin. Usaha yang sedang diinikan, mudah-mudahan ada mujizat. Amin. Ya, kebaikan buat kita semua belajar ya peristiwa ini tentu saja gitu ya. Sehat-sehat buat keluarga Bim. Makasih. Jangan lupa WA yang di Inggris ya. Oh, iya. Kedua kan. Betul. Ya, makin solid kan. Mungkin aja nih membuat jadi makin erat kan. Hubungan keluarga. Ya kan, karena pasti selama masih keluarga lengkap, mereka lah yang paling mendukung kan, supporter utama gitu ya. Tempat kita kembali itu pasti keluarga. Dan juga pacar. Sponsor ya. Pesan sponsor ya. Bagus. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sama-sama Bang Sampai ketemu Zaki. lagi. Siap. Sampai ketemu lagi di ruang Zaki berikutnya. Nah,